Jumpa lagi pada pembelajaran kimia kita. Kali ini pembahasan yang akan kita kaji adalah tentang struktur atom. Struktur atom. Atom sendiri merupakan bagian yang sangat kecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, sejarahnya atom ini berasal katanya itu dari bahasa Yunani. Yang ini dikemukakan pertama kali oleh Demokritus, ya, atomos, ya, katanya itu a itu tidak, tomos dibagi, jadi atomos itu adalah tidak dapat dibagi. Jadi Demokritus mengemukakan suatu pandangan bahwasanya suatu materi atau suatu benda itu jika dibagi terus, dihaluskan terus, maka kita akan mendapati satu bagian yang tidak dapat lagi dibagi, dan itulah yang dinamakan dengan atomos. Dan pendapat ini disanggah oleh Aristoteles, ya, dengan mengatakan bahwasanya materi itu sifatnya kontinu dan atom itu tidak ada, ya. Nah, selama beberapa abad pendapat Demokritus ini terkubur sampai kemudian pada abad ke-19 awal, ya, setelah ilmu kimia yang dasar-dasar dikemukakan atau ditemukan, seperti hukum kekekalan massa oleh Lavoisier, ya, dan kemudian hukum perbandingan tetap oleh Proust. Ini Dalton mengemukakan suatu model atom atau teori atom pada tahun 1808. Dia mengemukakan bahwasanya materi terdiri atas partikel kecil yang tak dapat dibagi lagi, dan itu dinamakan dengan atom. Atom satu unsur sama dalam segala hal, tapi berbeda dengan atom dari unsur yang lain. Yang ketiga, atom dapat bergabung satu sama lain secara kimia membentuk molekul dengan perbandingan sederhana, dan inilah yang terinspirasi dari hukum Proust, ya, tentang perbandingan tetap. Yang keempat, molekul terbentuk dari penggabungan atom beberapa unsur. 5. Atom suatu unsur sifatnya permanen, tidak dapat diuraikan, tidak dapat diciptakan, dan tidak dapat dimusnahkan. Singkatnya, atom berbentuk bola pejal seperti gambar ini. Nah, ini pada awal abad ke-19, ya. Kemudian pada seiring perkembangan zaman, dan teori ini bertahan selama beberapa dekade, ya. Namun di akhir abad ke-19 itu beberapa teknologi telah ditemukan seperti sinar X, ya, sifat radioaktif, ya. Kemudian ada sinar katoda, sinar anoda ditemukan. Kemudian model atom dari Dalton ini diperbaiki oleh model atom yang dikemukakan oleh Thomson. Thomson ini mengemukakan teori setelah dia berhasil menemukan elektron. Elektron itu adalah bagian dari penyusun atom yang bermuatan negatif. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada bahasan ini. Teori atom Thomson merupakan penyempurnaan dari teori atom Dalton. Thomson menyatakan bahwasanya atom yang terdapat elektron tersebar secara merata dalam bola yang bermuatan positif. Atom terdiri atas elektron yang bermuatan negatif dan partikel yang bermuatan positif. Atom merupakan bola pejal yang memiliki muatan positif dan di dalamnya terdapat muatan negatif elektron, sehingga model ini juga dikenal dengan model atom Rothe-Kismis, ya, atau Rosenblum-Hoding model. Seperti ini, ya. Bola seperti ini, bolanya bermuatan positif, tapi di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, selanjutnya teori atom juga berkembang yang dikemukakan oleh Rutherford. Rutherford melakukan suatu percobaan dengan menembakkan lempeng emas dengan sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, ya. Nanti akan kita pelajari sendiri pada partikel penyusun atom.
dari model atom Rutherford, ya, dia menemukan bukti bahwasanya atom tersebut memiliki inti. Nah, pada percobaan tersebut dia menemukan atom itu ternyata memiliki inti, ya, yang bermuatan positif dan berukuran jauh lebih kecil daripada atom, tapi nomor masanya meliputi hampir sama dengan masa intinya, ya. Berdasarkan temuan tersebut, Rutherford menyusun teori atom dan memperbaiki model atom Thomson. Jadi diperbaiki oleh Rutherford bahwasanya seperti gambar di sini, ya. Jadi atom itu memiliki satu inti yang sangat kecil dibanding dengan ukuran atomnya, di mana elektron didapatkan di sini, ya. Dia bergerak melintasi inti, ya. Jadi elektron itu bergerak melintasi inti, dan antara inti atom dengan atom sendiri itu terdapat banyak sekali ruang kosong, dan ini akan kita pertajam lagi pada percobaan yang dilakukan oleh Thomson. Nanti kita bahas pada partikel penyusun atom, ya. Seperti itu. Nah, kemudian teori atom selanjutnya adalah diperbaiki lagi teori atom Rutherford tadi oleh Niels Bohr, ya. Jadi teori Rutherford tadi menyatakan bahwasanya elektron tadi akan bergerak mengelilingi inti. Nah, dalam fisika klasik, ya, kalau suatu benda bergerak mengelilingi, yang bergerak berotasi gitu, ya, maka lama-kelamaan benda tersebut akan kehilangan energi, dan kemudian elektron itu akan jatuh ke inti karena kehilangan energi. Dan ini bertentangan dengan fakta. Kenapa? Karena ternyata atom itu sifatnya stabil, ya. Kalau sifatnya geraknya stasioner, ya, geraknya itu mengelilingi inti, ya, maka dia akan jatuh ke inti, ya. Sedangkan faktanya atom itu stabil, ya. Maka ini dia melakukan teori atom ini diperbaiki oleh Bohr, ya, Niels Bohr. Dia melakukan percobaan dengan melakukan spektrum pada atom hidrogen, ya, pada spektrum pada atom hidrogen. Nah, ketika dilakukan satu percobaan itu, percobaan pada atom hidrogen tersebut, dilihat ternyata kalau suatu atom itu, ya, mengelilingi inti sehingga lintasannya berbentuk spiral, maka spektrum warnanya itu akan kontinu, ya, kontinu berkurang. Sedangkan pada atom hidrogen didapati oleh Bohr spektrum warnanya diskrit, ya. Jadi maksudnya di sini adalah atom itu tidak kehilangan energi ketika bergerak melintasi inti. Nah, jadi Bohr menyusun suatu model atom sendiri atau teori atom sendiri, ya. Pertama, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif, ya. Inti bermuatan positif, dan di sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan atau orbit tertentu. Kemudian yang ketiga, sepanjang elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan konstan. Dan inilah yang menjawab mengapa elektron tidak jatuh ke inti dan tidak kehilangan energi, karena elektron tersebut berada pada lintasan stasioner. Jadi energi yang diperlukan untuk mengelilingi inti itu adalah tetap, ya, konstan. Yang keempat, elektron hanya dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi dengan menyerap energi, ya. Menyerap energi. Ini namanya eksitasi, ya, mengalami eksitasi. Kemudian jika elektron berpindah dari lintasan yang tinggi ke lintasan yang rendah, maka terjadi pembebasan energi, yaitu emisi. Ini adalah teori atom Bohr. Nah, ini teori atom yang paling kekinian dan sampai sekarang diakui sebagai yang bisa
menjelaskan atom dengan lebih baik dibanding dengan teori-teori sebelumnya, yaitu teori atom modern atau teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum ini didasari pada suatu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ya. Jadi tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum elektron pada suatu benda secara seksama pada waktu bersamaan. Ya. Yang dapat ditentukan itu adalah kebolehjadian dalam menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Jadi elektron itu dan momentumnya itu tidak dapat dipastikan posisinya. Makanya teori yang dikemukakan Heisenberg ini adalah teori ketidakpastian. Ya. Kalau kita mau lihat atom, kita tidak bisa menyatakan momentumnya berapa. Kalau kita menyatakan posisinya, menemukan posisi, tidak dapat kita menentukan momentumnya berapa, tidak dapat menentukan posisinya di mana. Gitu ya. Model atom ini menggunakan orbital lintasan elektron yang disebut model atom mekanika kuantum dan model atom modern atau model atom modern yang berlaku hingga saat ini. Dan ini ya, dua teori ini, teori atom Bohr dan mekanika kuantum akan kita bahas secara lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Kita akan masuk ke bahasan contoh-contoh ya dari model atom modern ya. Jadi penjelasannya itu adalah awan elektron yang ada di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian pada elektron ya. Orbital tersebut akan menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan memiliki tingkat energi yang hampir sama akan mulai membentuk subkulit sehingga terdapat beberapa subkulit yang bergabung dalam membentuk kulit ya. Ini adalah orbital-orbital atom ya. Ada orbital S, P ya, D dan ada satu lagi F ya. Contohnya nanti akan kita bahas secara lebih mendalam pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk ke bahasan berikutnya yaitu partikel-partikel penyusun atom. Nah, ini sangat menarik bahasan ini ya. Jadi, ini teori Bohr ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, partikel penyusun atom terdiri atas tiga ya. Tiga partikel dasar atau partikel subatomik ya. Jadi suatu atom itu terdiri atas tiga partikel dasar ya. Yang pertama itu adalah proton ya. Proton suatu partikel yang memiliki muatan positif ya. Neutron suatu partikel yang memiliki massa ya. Masanya sama dengan massa proton ya. Tapi tidak bermuatan. Sedangkan elektron ya, elektron ini adalah partikel yang bermuatan negatif dan masanya sangat kecil sekali ya, jauh lebih kecil dibanding proton dan neutron. Sehingga dalam perhitungan suatu atom, ya, massa elektron ini bisa diabaikan. Jadi proton dan neutron itu berada di dalam inti atom dan elektron berada pada ruang seputar inti dan ada pada orbitnya, ya, pada tempat kebolehjadian di mana kita bisa menemukan elektron. Seperti itu. Nah, kita masuk ke partikel penyusun atom yang pertama kali ditemukan itu adalah elektron. Seperti yang telah dikemukakan tadi, yang menemukan elektron ini adalah namanya Joseph John Thomson ya, dengan melakukan percobaan hamburan sinar katoda. Jadi di sini katoda, ada katoda, ini logam ya, ini juga anodanya logam ya. Di hamburan sinar katoda ya. Hamburan sinar katoda. Kemudian dikasih ini katoda muatannya negatif, anoda bermuatan positif. Ketika dialiri listrik dari dari katoda menuju anoda ternyata ada hamburan ini sinar katoda, kemudian ternyata ketika diberikan medan magnet di sini, ya, medan magnet di sini, maka ya pancaran sinar dari katoda tersebut dia menuju kutub positif, ya. Jadi pancaran sinar katoda tadi menuju kutub
positif, kutub positif ya. Maka Thomson mengambil hipotesis bahwasanya partikel yang berasal dari sinar katode ini adalah bermuatan negatif, maka dia memberi nama elektron ya, elektron. Dan dari penelitian ini juga J.J. Thomson berhasil menentukan muatan elektron, tapi masanya belum bisa ditemukan ya. Masanya belum bisa ditemukan. Ya. Nah, ini elektron dilambangkan dengan muatannya -1 dan massa dianggap 0 ya, karena sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan proton dan neutron. Oke. Nah, ini adalah lebih lanjut dari sinar katode yang telah dijelaskan tadi. Oke. Nah, sinar katode ya, ini ada lempeng katode, ini nanti bermuatan negatif ya. Ini anodenya bermuatan positif di area alur listrik, kemudian diberikan lubang sini. Ketika dihidupkan ternyata pada percobaannya itu ada kipas di sini ya, ada kipas di sini. Jadi ketika dihidupkan ternyata dari sinar katode ini bisa menggerakkan kipas di sini. Nah, hipotesis yang diambil oleh Thomson itu adalah partikel yang berasal yang dimiliki oleh sinar katode ini memiliki massa karena bisa menggerakkan kipas, dan kemudian ketika diuji coba dengan diberikan medan magnet ya, ini medan magnet positif dan negatif, ketika diberikan medan magnet maka sinar katode itu mengarah ke kutub positif dari magnet. Nah, kemudian diambil kesimpulan bahwasanya partikel yang mengarah ke kutub positif tentunya dia bermuatan negatif, dan itulah diberi nama elektron ya. Seperti itu. Nah, Thomson tadi sudah dijelaskan bahwasanya Thomson bisa menemukan muatan ya, tapi untuk massa belum bisa ditentukan oleh Thomson. Nanti beberapa tahun kemudian massa elektron itu ditemukan oleh Robert Millikan ya, dengan percobaan minyak tetesnya ya, dan didapatkanlah massa elektron berapa, seperti itu. Nah, kemudian partikel penyusun atom yang kedua adalah proton ya. Ini yang dilakukan oleh Rutherford ya, ya, ketika mengemukakan teori atom Rutherford ya. Jadi dia melakukan percobaan ini, yaitu menembak lempeng emas, ini lempeng emas yang ditembak dengan sinar alfa. Sinar alfa ini sinar radioaktif ya. Ya, muatannya positif 2 dan massanya 4 ya. Ketika ditembakkan ke lempeng emas ya. Jadi sinar alfa yang diarahkan ke lempeng emas tersebut ya. Jadi kita bisa lihat di sini ternyata seberkas sinar kecil dari sinar alfa yang dipancarkan ya, melalui suatu lubang yang sempit pada timbal, kemudian diarahkan tegak lurus pada lempeng emas ya. Kemudian di belakang lempeng emas ini dipasang sebuah layar yang berlapiskan seng sulfida untuk dapat berpendar sehingga dapat dideteksi ya, sinar alfa yang dikeluarkan oleh sumber tadi. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Goldstein ya, ketika dia menguji partikel proton ya. Ini Goldstein yang melakukan percobaan ini, yaitu percobaan hamburan sinar anode. Jadi tadi dibalik ya. Jadi kalau tadi yang memancarnya adalah dari katode, nah sekarang dari anodenya ini sama-sama lempeng logam dialiri, tetap anodenya kutub positif dan negatifnya adalah katode, tapi aliran listriknya dialiri dari anode. Ketika dari sinar anoda ya seperti ini ya, kemudian ketika diberikan
flat bermuatan atau diberikan medan magnet, ternyata dia mengarah ke kutub positif dari magnet, kutub negatif dari magnet ya, mengarah pada kutub negatif dari magnet. Jadi materi atau partikel yang berasal dari sinar anoda ini memiliki muatan positif, dan itulah yang dinamakan dengan proton ya. Sinar anoda bermuatan positif ya. Nah, sinar anoda yang tadi dilakukan atau sinar terusan ya, partikel tersebut dinamakan oleh Rutherford sebagai proton ya. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan massa 1,672 kali 10 pangkat min 24 gram. Jadi sangat kecil sekali ini ya, sangat kecil sekali. Dan partikel yang bermuatan positif disebut ion positif yang dinamakan dengan proton. Nah, ini lambang proton ya. Muatannya positif 1 dan massanya adalah 1. Ya. Kita lanjut ke partikel penyusun atom yang selanjutnya, yaitu neutron. Nah, jadi neutron ini ditemukan oleh James Chadwick ya, berdasarkan hipotesis dari Rutherford sebelumnya. Ketika itu Rutherford sudah berhasil menemukan adanya proton dalam inti atom tersebut ya. Kemudian tapi ketika itu sudah diketahui massa atom hidrogen dan massa atom helium. Jadi ketika helium itu dilihat massanya kan, di helium itu ada protonnya ada 2 ya. Sedangkan di hidrogen ada 1. Jadi massanya itu harusnya berbanding 1 berbanding 2, tapi ternyata pada perhitungan yang real, helium itu perbandingan dengan hidrogen 4:1. Maka Rutherford menyampaikan hipotesis ini ada 1 partikel lagi di dalam inti yang kemudian dia tidak bermuatan karena tidak terdeteksi pada sinar anode ya. Tidak terdeteksi, tapi dia memiliki massa, dan itulah yang memberikan pengaruh kepada massa atom ya. Dan ini kemudian diteliti oleh James Chadwick pada 1932 dengan melakukan menembak lempeng berilium dengan sinar alfa ya, sinar alfa. Di sinar alfa ditembak lempeng berilium, kemudian ternyata dihasilkan 1 partikel yang tidak bermuatan, tapi dia memiliki massa dan memiliki daya tembus yang besar. Nah, kemudian disinilah dikemukakan oleh Chadwick ya, sifat partikel tersebut ada lagi ya, sifat partikelnya adalah netral, dan partikel yang ditemukan oleh Chadwick ini diberi nama neutron dan massanya sama dengan massa proton seperti itu. Sehingga dalam satu massa atom yang diperhitungkan dalam massa atom itulah massa proton dan neutronnya, sedangkan elektron massanya sangat kecil sekali sehingga tidak diperhitungkan atau dianggap 0 ya. Nah, neutron merupakan partikel dasar karena semua atom mengandung partikel tersebut kecuali isotop hidrogen yang hanya memiliki proton dan tidak memiliki neutron. Seperti itu. Oke, neutron ini 0 ini muatannya, dia tidak bermuatan. 1 ini massanya. Massanya adalah 1 sama dengan proton tadi, sedangkan elektron massanya adalah 0. Nah, pada notasi atom, ini kalau kita lihat di sistem periodik unsur, itu ada 2 angka yang terdapat di samping unsur, ya, di samping atas maupun di samping bawahnya. Ya. Atau kita bikin kayak gini ya, ini ada simbol X, A di atas, Z di bawah. A itu merupakan nomor massa, ya. Dan Z adalah nomor atom. Ya. Jadi nomor atom atau Z menunjukkan jumlah proton yang ada
dalam inti, ya. Atom tidak bermuatan listrik atau netral, sehingga jumlah muatan positif dan negatif dalam suatu atom harus sama. Jadi jumlah proton dan elektron dalam suatu atom, kalau dia netral, maka jumlah proton dan elektronnya harus sama, gitu ya. Dengan demikian, nomor atom menunjukkan jumlah elektron dan jumlah proton dalam suatu atom. Seperti itu. Z, nomor atom merupakan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Seperti itu. Harus sama. Kemudian nomor atom dan nomor massa. Tadi sudah ya, nomor atom. Sekarang kita masuk ke nomor massa. Nomor massa A itu menunjukkan jumlah nukleon. Ya, jumlah nukleon dalam atom suatu unsur, ya, menunjukkan jumlah inti dalam suatu atom suatu unsur. Nukleon adalah partikel penyusun inti yang terdiri dari proton dan neutron. Ingat mengapa elektron tidak dimasukkan dalam nomor massa? Karena massanya sangat kecil sekali, ya. Jadi bisa diabaikan bila dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Jadi nomor massa suatu atom itu adalah massa dari proton dan massa dari neutron saja. Sedangkan elektron dianggap nol, dianggap tidak ada. Ya. Jadi nomor massa adalah nomor massa jumlah protonnya dan jumlah neutronnya. Nomor massa, jumlah proton dan jumlah neutron. Sedangkan nomor atom itu adalah jumlah sama dengan jumlah proton, ya. Jadi A sama dengan Z ditambah N, ya. Ini A tambah Z, N, ya. N sama dengan A dikurang Z. Nah, ini kita langsung contoh aja, ya. Kita langsung contoh. Di sini ada atom fluor, nomor atomnya 9, nomor massanya 19. Ingat kalau kita nomor atom maka jumlah protonnya ada 9. Jumlah elektronnya harus sama, 9. Karena ini muatannya netral, jadi proton dan neutronnya harus sama jumlahnya. Nah, seperti itu. Sedangkan nomor massa ini adalah jumlah dari proton dan neutron. Nah, jadi nomor protonnya ini ada 9, berarti neutronnya ada 10, ya. Neutronnya ada 10 jumlah neutron. Jadi berapa jumlah partikel penyusun atom dari atom fluor? Protonnya ada 9, elektronnya ada 9 dan neutronnya ada 10, ya. 19 dikurang 9. Nah, slide terakhir kita ini, ya, ini tentang isotop, isobar, dan isoton. Nah, isotop adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa yang berbeda, tapi memiliki nomor atom yang sama. Kita lihat di sini, ya, nomor atomnya sama, berarti dia punya proton dan elektron yang sama jumlahnya, ya. Kita bisa lihat di sini, ya, sama jumlahnya. Ya, yang berbeda apa? Yang berbeda adalah jumlah neutronnya berbeda. Jumlah neutron di sini 6, di sini neutronnya ada 7, di sini neutronnya ada 8, ya. Jumlah neutronnya yang berbeda, isotop. Sedangkan nomor atomnya sama. Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. Kalau kita sini ini nomor atomnya ada 7, berarti di sini protonnya ada 6. Ini nomor atomnya 6, ini nomor atomnya 7, ya. C dan N, ya. Meskipun dia memiliki nomor massa yang sama, sedangkan nomor atomnya berbeda. Karbon itu nomor atomnya 6, berarti di sini elektronnya ada 6, protonnya juga ada 6. Neutron di sini protonnya ada 7, elektronnya ada 7 juga, ya. Meskipun nomor massanya sama. Sedangkan jumlah neutron di sini berapa? 8. Di sini jumlah neutronnya adalah 7, ya. Jadi yang sama adalah nomor massa yang di atas, ya. Isoton adalah atom-atom yang memiliki nomor massa dan nomor atom
berbeda tapi memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, lihat sini ya. Atom karbon di sini ya. Nomor atomnya 6, berarti protonnya ada 6, elektronnya juga ada 6. Nomor masanya 13. Berapa neutronnya? 13 kurang 6, 7 ya. Di sini neutronnya ada 7. Di sini nomor atomnya 7, berarti protonnya ada 7, elektronnya juga ada 7. Nomor masanya 14. Berarti berapa jumlah neutron? 14 kurang 7. Di sini juga 7. Jadi jumlah neutronnya itu sama antara C dan N. Karbon dan nitrogen di sini memiliki jumlah neutron yang sama. Itu adalah isoton. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi pembelajaran kimia kita. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.